yang sudah dilaporkan kepada Pak Mahfud oleh Dijen Pajak. Kita sudah merecover 7,08 triliun rupiah yang merupakan penerimaan negara pajak dan penggunaan informasi mengenai pencucian uang untuk kemudian kita ambil sebagai hak negara. Jadi dalam hal ini menjadi salah satu bukti bahwa kami bersama PPATK untuk terus melakukan kerjasama. Untuk Bea Cukai kita juga lakukan yang sama, yaitu kita memberikan laporan dan PPATK melaporkan kepada kita. Untuk sebelum ke Pak Mahfud, saya ingin tegaskan keterangan tambahan terakhir. Banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa saya mendapatkan informasi lengkap dari PPATK. Katakanlah seperti kasus RAT. Kasus ini disampaikan oleh Pak Mahfud sejak 2013, informasinya ada. Tapi di kami, PPATK menyampaikan informasi baru 2019. 4 surat menyangkut saudara RAT. 4 surat dari PPATK. 4-empatnya menyangkut transaksi yang nilainya antara 50 juta sampai 150 juta. Kecil banget dibandingkan sekarang yang terbuka kepada publik. Poin saya, Pak Mahfud sebagai Ketua Dewan Pengarah untuk tindak pidana pencucian uang mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih detail. Kami tidak mendapatkan seperti itu, tapi ini menjadi evaluasi kita bersama. Namun banyak informasi yang detail mengenai pencucian uang itu disampaikan PPATK langsung kepada Pak Mahfud dan ke instansi aparat penegak hukum. Jadi mungkin impresi bahwa seolah-olah itu adalah datanya semuanya identik ke kami, mungkin saya akan sampaikan sepanjang ini di Kementerian Keuangan. Saya akan meyakinkan dan menjamin kami akan pasti tindak lanjuti. Kalaupun mentok nanti saya lampor kepada Pak Mahfud. Pak, ini sudah mentok, saya nggak bisa lewat dari sini atau kami tidak mendapatkan informasi lebih banyak selain yang bisa kita dapatkan. Jadi spirit kerjasama antara Pak Mahfud dengan kita akan terus kita lakukan secara erat. Karena kepentingan kita sama. Kepentingan untuk membangun Indonesia lagi, membangun Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, membersihkan dari mereka yang kotor dan koruptif dan memberikan dukungan bagi mereka yang sudah bekerja dengan baik dan jujur. Itu adalah tugas saya sebagai Kementerian Keuangan. Saya senang dibantu dalam hal ini oleh Pak Mahfud maupun instansi-instansi lain. Semakin cepat tentu semakin baik, karena buat kami ini adalah suatu pekerjaan yang akan terus kita lakukan sebagai satu tanggung jawab bendahara negara melaksanakan tugas mengelola keuangan negara dengan baik. Mungkin itu dari saya. Pak Mahfud, monggo. Baik, terima kasih Bu Sri Mulyani. Saya merasa gembira tidak kehilangan, Bu Sri Mulyani tidak kehilangan ketegasan dan bangunan logika dalam menerangkan sehingga kita semua menjadi paham, dan ini bagian dari kerjasama saya dan Ibu Sri Mulyani dalam beberapa kasus tertentu, terutama dalam rangka pemberantasan korupsi yang selama ini kami lakukan. Seperti BLBI kami berduet bagus gitu dan masih akan terus. Saudara, yang diserangkan oleh Bu Sri Mulyani itu ya memang itu adanya, itu benar. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua. Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan. Apa pencucian uang itu? Saya beri contoh lah pencucian uang itu, yang gampang gitu, yang sekarang sedang diperiksa. Rafael Alun,
Itu ketika terjadi peristiwa penganiayaan terhadap David oleh Mario, itu kan orang bertanya, ini kok orang gayanya bagus, mobilnya bagus, katanya hanya anak pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan. Lalu saya minta ke PPATK, Pak, ini pernah ada masalah enggak di PPATK gitu. Terus ditunjukkan surat tahun 2013 kepada KPK, bukan kepada Menteri Keuangan. Ada suratnya. Sudah dilaporkan, Pak, bahwa ini agaknya kurang beres. Orang ini 2013 surat itu disampaikan KPK. Saya sampaikan Pak Firly, ini kok ada belum ditindaklanjuti. Pak Firly bilang, wah saya belum tahu bos gitu. Sesudah itu saya kirim suratnya, ini buktinya bahwa sudah masuk surat ke KPK, maka terus dipanggil kan, karena surat saya itu dan teriakan publik 56 miliar kekayaan yang tidak wajar. Tahu enggak, sesudah diperiksa ulang semua transaksinya itu ada 500 miliar yang terkait dengan dia. Itu yang dilaporkan 56, yang tidak terlaporkan tetapi diduga menurut intelijen keuangan, ini ya, bukan bukti hukum ya. Ya, financial intelligence itu bukan bukti hukum, itu harus dibangun dulu konstruksi hukum. Tapi aneh, masa orang gajinya sekian ini lalu punya perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak beroperasi tapi uangnya banyak. Ada hotel mungkin agak sederhana tapi pemasukannya banyak, nggak ada yang tidur juga di situ. Misalnya itu 500 miliar. Nah itu tindak pidana pencucian uang. Dan sesudah dihitung, saya coba hitung lagi, cari lagi gitu. Kok masa seorang Rafael dapat 500? Muncullah angka yang 300 itu sebagai potensi. Ya, nanti hitung-hitungannya tentu akan dipresentasikan kepada aparat penegak hukum dan mengundang Ibu Sri Mulyani. Akan. Karena begini, kemarin tuh kami ngambil sampel 7 dari sekian ratus yang disampaikan itu, sampel 7 yang agak menonjol lah namanya, itu aja sudah 60 triliun. Hitungan intelijennya, maaf. Papua itu kan sudah lama saya bilang, itu banyak korupsinya tapi temuannya baru intelijen. Nggak berani ditindak. Terus ayo kita ketemu juga akhirnya bisa diambil. Yang Papua itu. Itu kan banyak pencucian uangnya juga. Gitu. Nah, yang saya katakan itu ingin menegakkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Yang itu bukan hanya di sini, yang ada menurut saya di berbagai institusi itu hampir setiap proyek itu ada pencucian uangnya. Saya mungkin dapat uang jasa taruhlah gratifikasi mungkin kecil-kecilan sehingga bisa dianggap wajar, itu tidak perlu ini gitu. Tetapi yang disetor ke keluarganya, ke perusahaannya, ke anaknya, itu menurut ilmu intelijen keuangan itu harus diperiksa dan itu ada undang-undangnya. Nah selama ini tidak ada yang memeriksa itu. Selalu kalau kita rapat KNKT itu masalahnya Pak, tunjukkan dulu korupsi asalnya, pidana asalnya yaitu korupsi baru. Tapi sesudah ketemu korupsinya, tindak pidananya tidak dilanjutkan tuh, gitu. Dan sekali lagi ini urusan APH nih, aparat penegak hukum, pengadilan, polisi, jaksa, KPK. Itu nanti ke sana arahnya. Dan saya ingatkan dari sini bahwa di kementerian lain kita juga punya data yang banyak tentang ini. Jangan merasa Anda sudah wajar gitu, tapi ini ada semua uang-uang yang dengan orang-orang dekat Anda, dengan perusahaan Anda dan seterusnya itu ya tidak diketahui kalau mau dilacak. Saudara masih ingat seorang koruptor besar itu hukum, lalu pengadilan menyebut masih ada 62 kasus yang disampaikan oleh KPK yang itu bendahara sebuah partai itu. Itu kan tidak bisa pencucian uang, sampai sekarang tidak ada lanjutannya. Nah itu yang akan kita gebrak, karena untuk apa kita buat undang-undang pencucian uang kalau yang begitu
Tidak selesai, orang dihukum 6 tahun karena katanya menerima suap 10 miliar, ini uangnya yang masih ratusan miliar nih, kok dibiarin? Lalu timbul kecurigaan, jangan-jangan ini dibagi-bagi, kan begitu kalau ilmunya hakim gitu ya. Kalau begitu mulai dari kecurigaan nih, kenapa ini kok dibiarin? Padahal sudah muncul di pengadilan, sudah muncul di pertimbangan hakim, masih dibiarin sampai sekarang. Nah, saudara, saya sedang berbicara itu kalau soal yang 300 triliun itu. Jadi itu pencucian uang, itu bukan kewajiban seorang menteri untuk menegak, karena itu bagian APH, tapi ada di kementerian yang begini. Tentu bisa diantisipasi dari sini. Terus sekarang Anda mau mengatakan apa? Kalau Rafael itu katanya 56 itu pun tidak wajar, tapi tiba-tiba 500 hitungannya dari intelijen. Sesudah itu ketemu lagi di loker 37, belum lagi lokernya ada yang sudah dibuka lebih dulu sebelum itu. Coba, itu kan pencucian uang kalau di dalam ilmu hukum pencucian uang gitu. Nah, oleh sebab itu sama saya dengan Bu Sri Mulyani, kita akan tegakkan ini. Sudah tadi berkomitmen, mari kita cari jalan ke depan. Yang ini nih kita tegakkan, yang sudah jalan pembenahan di Kementerian Keuangan tadi sudah benar, itu sudah dilakukan semua. Saya sudah baca datanya satu persatu, jumlah per jumlah orang yang ditindak begini segini, ditindak begini segini, ditindak begini segini, gitu. Bedanya hanya sedikit lah. Bedanya Bu Sri Mulyani mengatakan sudah direspon semua. Kalau di PPATK mungkin ngukur direspon itu ini belum final, baru pernah direspon tapi tidak jelas hasil akhirnya apa gitu. Mungkin nanti kita akan klarifikasi lagi, akan buat klasifikasi bagaimana cara menganggap sebuah respon itu selesai atau cukup diberitahu sudah mulai diperiksa dan seterusnya, atau ini tidak usah dilaporkan lagi karena udah dipecat, karena udah meninggal, karena udah pensiun, karena udah di penjara. Mungkin saja yang seperti itu yang tidak ketemu. Tapi kalau semangatnya sama, tidak ada yang salah dari keterangan Bu Sri Mulyani dan tidak ada yang salah juga dari saya. Kita bicara satu ASN dan tugas mencegah korupsi di lingkungan kementerian. Saya bicara undang-undang tindak pidana pencucian uang, yang itu kita buat dengan sadar karena korupsi itu hanya bisa mampu menyelesaikan sedikit. Sedangkan pencucian uang ini kejahatan luar biasa yang jumlahnya lebih banyak dari korupsi. Ini dibiarkan. Terbiarkan lah, bukan dibiarkan. Maka mari kita mulai sekarang, tidak ada masalah untuk itu. Nah, saya kira kalau keterangan dari saya cukup sekian dan tidak ada yang perlu dihentikan dari langkah ini, karena beda jalur. Yang Bu Sri Mulyani sudah terus melangkah dan sudah bagus, yang saya juga terus melangkah. Dan saya ingatkan kepada KL dari sekarang, di kementeriannya itu yang seperti ini nih banyak. Orang beli proyek, orang ini seakan-akan tidak ada apa-apa, tapi dia bikin perusahaan cangkang di situ. Istrinya bikin ini, istrinya bikin itu, yang tidak jelas juga siapa pelanggannya, uangnya bertumpuk di situ, gitu. Nah kan kalau itu memang ya menteri tidak sanggup menjangkau sampai ke situ, makanya ada APH, aparat penegak hukum. Nanti kita kerjain ini. Saya kira itu ya dari saya. Pak Mahfud, mungkin tambahan ya. Tadi ada beberapa wartawan menanyakan kepada kami ya, 69 dari pegawai di Kementerian Keuangan yang waktu itu dalam keterangan pers Pak Wamen dengan Pak Irjen yang diidentifikasikan sebagai berisiko tinggi. Ini juga tadi saya sampaikan kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud, cara kita mendiagnosa dan mengidentifikasi dari karyawan atau pegawai Kemenq dengan skor resiko, profil resiko, itu kita punya sistemnya. Entah dari sisi kecocokan LHKPN atau LHA-nya, kita melihat dari sisi tingkah laku mereka, dari media sosial dan yang lain-lain. Banyak wartawan menanyakan 69 itu dari PPATK atau dari kami. Saya tegaskan itu informasi dari Kemenq. Irjen mengidentifikasikan sebetulnya 27 plus 2 untuk yang risiko tinggi, jadi 29 orang, plus 60 plus 8, 68 eselon pegawai yang risikonya menengah. Jadi jumlahnya lebih banyak sebetulnya. Hari ini, sudah seminggu ini, Irjen kemudian
makin memperdalam dan memanggil semua pegawai yang masuk di dalam profil risiko tinggi dan risiko menengah. Risiko rendah bukannya kita tidak perhatikan, tapi sekarang ini resource-nya sedang fokus kejar-kejaran dengan waktu tentunya. Karena masyarakat ingin tahu langkah proaktif dari Kementerian Keuangan. Tadi seperti saya sampaikan, informasi yang kita peroleh adalah dari PPATK, dari kita sendiri, Irjen melakukan investigasi, maupun dari LHK yang dianggap di atas atau tidak anomali ya, di atas dari kepatutan dari si pegawai tersebut. Kemudian juga sumber-sumber yang berasal dari lain, termasuk dalam hal ini dari media sosial. Jadi kalau ada media sosial sekarang keluar dan kami juga sama, itu berarti ya sama-sama kita mengawal. Saya nggak ada masalah juga. Semakin cepat diidentifikasi dan terbukti akan semakin mudah buat kita melakukan tadi tindakan hukuman disiplin. Jadi sampai dengan minggu depan, ya kemarin kan mulainya kita 1 minggu ini terakhir, plus minggu depan, kita akan selesaikan seluruh investigasi tambahan terhadap semua pegawai yang masuk di dalam profil risiko tinggi maupun menengah, 69. Dan nanti Pak Irjen akan lapor kepada saya bagaimana data-data dan klarifikasi yang diperoleh. Kami tetap menggunakan praduga tidak bersalah karena yang harus kita lakukan berdasarkan undang-undang. Namun kami juga menggunakan azas kepatutan. Makanya di dalam berbagai komunikasi saya sampaikan, walaupun uang itu halal, kalau dianggap tidak patut oleh masyarakat bertindak seperti itu, kami dari Kementerian Keuangan juga minta seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk memperhatikan azas kepatutan dan kepantasan. Jadi saya tegaskan, 69 adalah data informasi dari Kementerian Keuangan dan sedang dilakukan investigasi lebih lanjut. Nanti Pak Wamen dan Irjen akan menyampaikan laporan kepada publik mengenai hasil sesudah mereka melapor ke saya dulu. Jangan sampai lapor kepada Anda sebelum ke saya. Sama seperti kayak surat tadi, saya belum terima, udah Anda semuanya udah dapat duluan gitu kan. Jadi saya mendapatkan supaya kita juga bisa satu langkah yang sama. Poinnya adalah seperti Pak Mahfud tadi sampaikan, saya berterima kasih kepada seluruh pihak, media, para netizen, semua pegiat, aparat penegak hukum, Pak Mahfud, PPATK, yang ikut membantu untuk membersihkan Kementerian Keuangan. Karena saya tahu ini adalah kepentingan seluruh bangsa dan negara. Jadi komitmen kita untuk membersihkan akan terus kita perkuat, dan sebagai transparansi akuntabilitas saya akan sampaikan keterangannya kepada media setiap kali ada perkembangan. Untuk langkah-langkah hukum yang dilakukan APH kami mendukung 100%. Kami akan terus mendukung dan mensinkronkan dengan apa-apa yang dilakukan dalam langkah penegakan hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga cukup. Nggak ada, semua yang mau ditanya udah dijawab semua. Siapa yang mau tanya? Pak, Metro. soal ini Pak, kemarin PPATK menemukan ada 37 M milik Rafael itu merupakan uang suap, itu tanggapannya gimana Pak? Itu buat Pak Mahfud, sama untuk Ibu Sri Mulyani. Kan di Kementerian Keuangan ini ada whistleblower ya, sistem yang saling ngadu satu sama lain. Itu apakah sudah berjalan atau sebenarnya tidak efektif karena sekarang justru banyak yang kebongkar saat ini? Sekian, terima kasih. Ya, itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu, dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu, terus
pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukumnya. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh enggak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, enggak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelijen keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah, begitu. Misalnya terus, kok istrinya punya 5 perusahaan misalnya ya, kok ini anaknya punya sekian rekening, itu semua kan bisa dilacak. Dan itu belum bukti hukum gitu. Nah, yang saya katakan ada transaksi berpotensi sebesar seperti itu 300 itu yang seperti itu yang memang di luar jangkauan kalau bukan aparat penegak hukum gitu. Dan memang PPATK itu betul memberi laporan, tidak disampaikan ke Menteri Keuangan, ternyata itu 2013 itu memang ada ke KPK, dan KPK justru lalu bertindak karena saya tunjukkan, nih loh Anda punya ini gitu, baru dipanggil gitu. Itu aja ya. Baik, yang mengenai WISE atau whistleblower, kita menerima jumlah dari laporan whistleblower, nanti angkanya yang terakhir saya mungkin lebih dari 1.200-an. Dan itu kemudian kita akan verifikasi mana-mana yang merupakan whistleblower yang legitimate ya dalam hal ini, karena tidak semua aduan itu kemudian adalah menjadi sebuah kasus yang legitimate. Dan bagi yang sudah legitimate, maka kita akan melakukan langkah-langkah seperti yang tadi saya sampaikan. Yaitu pertama, men-score, mencocokkan dengan data resmi LHK atau LHKPN. Kemudian kita lihat SPT yang bersangkutan. Kemudian kita lihat profil keluarganya. Kita mencek media sosialnya dan apakah ini menyangkut sesuatu. Teman-teman ya, nggak selalu seluruhnya korupsi, ada masalah kepegawaian, ada masalah pribadi yang bisa muncul kepada kita semuanya, tapi itu semuanya kita berikan apa yang disebut follow up secara kredibel bagi seluruh masukan atau informasi yang berasal dari whistleblowing system. Pak Irjen telah menyampaikan mungkin minggu lalu bahwa kita punya 3 line of defense dan kita akan review lagi 3 line of defense. Defense pertama adalah di tempat mereka kerja, atasan langsung, dan bagaimana unit tersebut melakukan identifikasi resiko. Yang kedua, kita punya line of defense yang disebut kepatuhan internal. Ini kebutuhan internal dan langkah-langkah yang kita lakukan dengan Irjen, berapa banyak orang yang kita berhentikan atau mendapatkan hukuman disiplin, memang kami tidak menyampaikan ke publik. Tapi kalau memang Pak Mahfud bilang, Bu, supaya publik percaya saya laporkan ke publik, ya monggo saja, saya nggak ada masalah. Ini adalah rambu-rambu hukum yang kita lakukan. Jadi berapa orang mendapatkan hukuman disiplin berat, berapa ringan, nanti dari Irjen akan menyampaikan kepada teman-teman media semuanya. Mungkin itu ya, tapi saya akan meyakinkan Anda semuanya yang menyampaikan kemarin juga ada yang bilang, oh Bu Sri Mulyani cuma omong doang, saya menyampaikan laporan, ternyata enggak. Ini ternyata staf saya sendiri yang membuat investasi dan kena tipu dari investasi bohong, yang disalahin saya. Investasi bodong ya dalam hal ini. Jadi banyak orang punya masalah keuangan, itu semuanya bermuaranya seolah-olah ke kami gitu. Tapi enggak apa-apa, kita akan tangani saja. Setiap yang kita anggap kalau dia punya persoalan apa saja, dari mulai masalah pribadi, masalah perkawinan, sampai masalah karir dan masalah korupsi, semuanya mengalir kepada kita, dan kita akan terus lakukan berdasarkan aturan-aturan kepegawaian yang ada. Mungkin itu ya. Cukup, salaman dulu Bu. Pak izin. Ada lagi pertanyaan, ya, udah jelas. Udah jelas semuanya. Udah ya. Sip.
Oke Siap ya. belum? Semangat. Udah ya, makasih semuanya. Yaitu tadi saudara pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan pengusutan dugaan pencucian uang 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam keterangannya tadi, Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyatakan dan meluruskan bahwa yang angka 300 triliun di Kementerian Keuangan, dugaan pencucian uang 300 triliun rupiah bukan merupakan tindak korupsi, tetapi angka 300 triliun ini merupakan angka yang diduga merupakan transaksi atau tindakan pencucian uang. Dalam keterangannya tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap telah melakukan 126 audit investigasi, 16 kasus telah dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan ada 352 pegawai Kementerian Keuangan yang telah diberi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, dan Kementerian Keuangan akan terus bekerja sama dan bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk membersihkan Kementerian Keuangan dari ASN yang melanggar hukum, melakukan korupsi dan menciderai institusi. Ini komitmen yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda saudara dengan informasi terkini terkait erupsi yang terjadi di Gunung Merapi. Kami segera kembali sesaat lagi. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kenangan bisa dikembalikan dengan warna yang baru dan penuh harapan. Hebatnya Nippon Vibrant 1000, warna indah dan tangguh untuk kayu besi Anda. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Minyak kenyal, kuahnya makin kental, karinya makin spesial. Jadi rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial, ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Kenangan bisa dikembalikan dengan warna yang baru dan penuh harapan. Hebatnya Nippon Vibrant 1000, warna indah dan tangguh untuk kayu besi Anda. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada grindilnya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada grindilnya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Apa Golda Coffee kesukaanmu? Golda Coffee Dolce Latte dong. Brazilian coffee-nya smooth and creamy. Ada yang baru nih, Golda Coffee Italian Cappuccino, so uniquely caramelized. Dua-duanya perfect blend. Golda Coffee, get more out of life. Dari Wings Food. Limo Pizza dengan pinggiran crunchies. Kejunya bikin nagih. Limo Pizza dengan pinggiran crunchies baru. Pizza Hut, selalu lebih nagih. Aku di sini dan kau di sana. Kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Seruin terus, dimanapun, kapanpun, pakai Telkomsel prabayar. Nge-game, Nonton, konten, dan teleponan jadi seru terus-terusan.
dari Telkomsel. Hamil? Yeay! Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat Mama, ingat Tempra. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengeluarkan awan panas guguran. Berdasarkan data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Kementerian SDM atau BPPTKG, erupsi tampak signifikan terjadi pada pukul 12:12 waktu Indonesia Barat. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi mencapai 50 hingga 100 meter di atas puncak kawah. Bahkan terjadi satu kali guguran lava dengan jarak luncur 1.500 meter ke arah barat daya atau ke arah Kali Krasak. Masyarakat diimbau untuk menjauh dari daerah berbahaya dengan jarak 7 km dari puncak Gunung Merapi di jalur Kali Krasak. Selain guguran lava, Saudara, suara guguran sempat terdengar 2 kali dengan intensitas sedang. Data BPPTKG menyebut aktivitas kegempaan terjadi sebanyak 9 kali dengan amplitudo 4 hingga 11 mm. Sementara vulkanik dalam sebanyak 19 kali dengan amplitudo 9 hingga 12 mm. Saat ini, Saudara, aktivitas Gunung Merapi berada di level 3 atau siaga. Saudara, selain Kali Krasak, guguran lava juga mengarah ke Kali Bebeng. Sementara pada arah tenggara, guguran lava mengarah ke Kali Woro dan Kali Gendol. Guna mengantisipasi bahaya, masyarakat dilarang melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Kami akan terus memberikan informasi terkini, Saudara, terkait Gunung Merapi yang erupsi. Zona bahaya sudah ditetapkan sejauh 7 km. Warga diimbau untuk menjauhi zona bahaya. Kita akan menyapa jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan, yang berada di Sleman, Yogyakarta, untuk mengetahui informasi terkini. Michael, selamat sore. Informasi seperti apa yang bisa Anda sampaikan terkait situasi terkini Gunung Merapi yang erupsi dan bagaimana suasana di sekitar Merapi? Ya, selamat sore Mercy dan Saudara. Benar sekali, Gunung Merapi kembali erupsi pada sekitar pukul 12:12 tadi. Dan untuk kali ini, Mercy, durasinya cukup panjang karena laporan dari BPPTKG Yogyakarta hingga pukul 12:31 tadi durasinya cukup panjang, masih terlihat awan panas yang terus keluar dari puncak Gunung Merapi. Dan untuk arah kali ini memang dominan ke barat daya mengarah ke Kali Bebeng dan Kali Krasak. Sementara untuk hujan abu terjadi di wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali. Di Kabupaten Magelang ada 11 kecamatan yang terpapar abu vulkanik Merapi
Sementara di Kabupaten Boyolali ada satu kecamatan yaitu Kecamatan Selok. Dan memang tadi kami sempat melihat video dari posko Babadan, dilihatkan di situ terlihat abu vulkanik memenuhi posko pemantauan Merapi di Babadan Magelang. Dan kami juga sempat memantau di pemukiman warga, memang benar terjadi hujan abu yang cukup tebal. Dan tim kami memang sudah menuju ke sana dan saat ini berada di seputaran Magelang. Nah, terkait dengan erupsi yang terjadi pada kali ini, memang cuaca di sekitar Merapi tampak cerah sehingga seluruh warga, seluruh masyarakat, seluruh wisatawan yang beraktivitas pada Sabtu siang tadi bisa melihat adanya erupsi. Dan banyak sekali dokumentasi atau video amatir yang mereka sharing ke media sosial masing-masing, dan kami juga sudah mendapatkannya dari banyak sudut. Dan terlihat memang awan panas Merapi sempat membuat panik warga yang beraktivitas di sekitar jalur penambangan misalnya, kemudian di jalur wisata. Kebanyakan di antara mereka diminta untuk segera menghentikan kegiatannya, kemudian meninggalkan lokasi Gunung Merapi setidaknya 7 km dari puncak untuk wilayah amannya. Mercy. Mika, daerah mana saja yang terdampak akibat Gunung Merapi yang erupsi ini? Ya, untuk bahaya Gunung Merapi memang untuk awan panas guguran di wilayah Sleman yang paling berbahaya adalah sisi tenggara di sekitar desa Gelagaharjo. Namun kami cek tadi ke aparat yang bertugas di sana, ternyata tidak ada pengungsian karena potensi yang terjadi pada erupsi kali ini adalah hujan abu dan itu mengarah ke Kabupaten Magelang dan juga Boyolali, sehingga diputuskan tidak ada pengungsian di Kabupaten Sleman. Nah, untuk Kabupaten Magelang ada 11 kecamatan tadi seperti yang sudah kami sampaikan, dan hingga saat ini warga di sana masih merasakan dampaknya. Mercy. Dari Michael Aryawan kita akan bergeser ke Agung Bayu Aji. Agung? Ya. Agung, bisa dengar suara saya? Selamat sore Agung, bagaimana situasi terkini di Magelang, Jawa Tengah? Bagaimana dampak dari erupsi Merapi ini bagi para warga? Ya, baik, selamat sore Mercy dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Desa ini berjarak sekitar 5 hingga 6 km dari puncak Gunung Merapi. Dan di Desa Kerinjing ini terjadi guyuran hujan abu yang cukup besar, dan sampai saat ini hujan abu tersebut juga masih berlangsung, terus seperti yang tampak di baju saya ini. Selain di Desa Kerinjing Kecamatan Dukun ini, untuk hujan abu juga merambah di beberapa, juga mengguyur di beberapa kecamatan lain. Dari pantauan yang berhasil kami himpun, untuk hujan abu sendiri mengguyur hingga ke Kecamatan Secang, Kecamatan Pakis, dan juga Kecamatan Kaliangkrik. Untuk di Desa Kerinjing saat ini tidak ada kepanikan dari warga, dan warga bersama dengan relawan, BPBD, dan juga aparat terus bersiaga untuk memantau aktivitas dari Gunung Merapi. Seperti yang tampak di belakang saya ini, untuk petugas masih terus memantau aktivitas Gunung Merapi, baik itu melalui sambungan telepon atau juga dengan radio handy talkie. Di daerah Magelang bisa Anda informasikan, Bayu, daerah mana saja yang terdampak? Ya, baik, untuk sementara ini berdasarkan rilis dari BPBTKG, desa yang terdampak akibat hujan abu vulkanik ini yakni di Desa Mangunsoko, Desa Dukun, Desa Paten, dan Desa Sengi, yakni yang berada di Kecamatan Dukun. Untuk selanjutnya yakni di Desa Wonolelo,
dan juga di Desa Krogowanan di Kabupaten Magelang. Selain itu juga hujan abu vulkanik juga mengguyur di wilayah Kabupaten Boyolali di Kecamatan Selo, yakni di Desa Klakah dan Desa Telogolili. Merci. Bayu, ada radius 7 km yang diharapkan menjadi radius agar warga meninggalkan zona bahaya. Tempat Anda berada saat ini, apakah termasuk di radius 7 km ini, Bayu? Ya, baik, Mercy. Untuk radius 7 km tersebut sebenarnya adalah radius yang berada di aliran awan panas guguran. Sementara untuk di Desa Kerinjing ini meskipun jaraknya sekitar 5 hingga 6 km dari puncak Gunung Merapi, namun ini bukan berada di radius yang dimaksud oleh petugas tersebut. Untuk 7 km tersebut adalah jarak aman dari luncuran awan panas, yakni berada di aliran sungai yang diperkirakan dilewati oleh awan panas guguran tersebut. Merci. Agung, terjadi hujan abu yang cukup tebal. Bisa Anda gambarkan bagaimana hujan abu yang terjadi di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, baik, Merci. Untuk hujan abu sendiri sampai saat ini juga masih berlangsung. Hujan abu di Desa Kerinjing ini cukup tebal. Ya. Ini ketebalannya hingga sekitar 1 cm. Hujan abu mengguyur hampir di seluruh wilayah di Desa Kerinjing, seperti di areal pemukiman maupun juga di areal persawahan. Nampak atap rumah, jalan, serta tanaman-tanaman pertanian dan perkebunan lainnya berwarna abu-abu ini akibat tertutup abu vulkanik tersebut. Merci. Terdampak erupsi Gunung Merapi, bisa Anda gambarkan, Agung, bagaimana aktivitas warga di tempat Anda melaporkan saat ini, Agung? Ya, baik, Merci. Untuk warga di Desa Kerinjing ini tidak ada kepanikan yang terjadi di Desa Kerinjing ini. Warga juga masih beraktivitas seperti biasanya. Tadi sempat saya melihat bahwa masyarakat juga masih berada di areal persawahan dan juga mencari rumput untuk makanan ternak. Sementara untuk relawan warga BPBD Magelang dan juga TNI masih bersiaga di depan kantor Kepala Desa Kerinjing ini. Mereka lebih ke siaga dan mengantisipasi untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Merci. Hujan abu masih terus terjadi di Magelang. Dampaknya terjadi berdampak pada rumah dan juga desa, lahan pertanian seperti itu. Agung, bisa Anda gambarkan seberapa tebal abu yang terjadi di tempat Anda melaporkan ini akibat dari erupsi yang terjadi di Gunung Merapi? Ya, baik. Untuk abu vulkanik yang menutup di pemukiman ini dalam kuantitas cukup tebal. Ya, ini tadi sempat diukur itu untuk ketebalan sekitar 1 cm. Merci. Oke. Ketebalan abu akibat erupsi yang terjadi di Gunung Merapi sekitar 1 cm terjadi hingga di Magelang. Gunung Merapi mengalami erupsi pada pukul 12:12, saudara. Hingga saat ini hujan abu masih terus terjadi di Magelang. Yang digambar ini adalah gambar terkini dari jurnalis Kompas TV Agung Bayu Aji yang berada di Magelang, Jawa Tengah, yang merekam secara langsung bagaimana dampak dari erupsi Gunung Merapi yang terjadi di Magelang.
Hingga saat ini saudara, hujan abu masih terjadi, termasuk mengguyur wilayah Magelang. Seperti ini situasi terkini dari Magelang, Jawa Tengah saudara, terkait dengan Gunung Merapi yang erupsi pada pukul 12:12 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi yang kami dapatkan, arah guguran awan panas dominan mengarah ke arah barat daya dari puncak Gunung Merapi. Kami masih terus akan menginformasikan perkembangan terkini terkait dengan erupsi yang terjadi di Gunung Merapi, gunung yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, Magelang. Warga yang berada di radius 7 km dari puncak Merapi diharapkan untuk segera mengungsi. Ada radius 7 km yang harus menjadi clear area karena erupsi yang terjadi di Gunung Merapi ini saudara. Hingga saat ini hujan abu masih terus terjadi, di antaranya berdampak pada wilayah Magelang. Seperti yang Anda lihat di layar kaca saudara, ini merupakan visual terkini yang diambil oleh jurnalis Kompas TV, Agung Bayu Aji, yang melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah, terkait dengan dampak hujan abu setebal 1 cm yang mengguyur Magelang akibat Gunung Merapi yang erupsi. Kita akan sapa Kepala BPBD Kabupaten Sleman. Selamat sore Pak Makwan. Selamat sore. Ini dengan Mercy Kompas TV Bapak. Oh siap Mbak Mercy. Pak, bagaimana informasi terkini yang bisa Anda sampaikan terkait dengan Gunung Merapi yang erupsi pada pukul 12:12 waktu Indonesia Barat tadi, Pak Makwan? Ya, kami laporkan dari Kabupaten Sleman yang berada pada sisi selatan Gunung Merapi. Terpantau barusan terjadi guguran. Dan untuk wilayah Sleman, untuk abu tidak terdampak karena angin ke arah barat daya, ke arah kabupaten atau wilayah Kabupaten Magelang. Hingga untuk wilayah Sleman, sementara alhamdulillah aman dari dampak abu vulkanik. Sementara untuk warga masyarakat kami, terutama yang paling dekat dengan puncak, itu di Turgo, jaraknya sekitar 6,5 km, mereka sudah siap berada di titik-titik kumpul. Kemudian warga masyarakat yang ada di Ngirikerto yang berada di 7 km, kemudian Tunggul Arum 8 km, sekarang posisi di titik-titik kumpul siap untuk dilakukan evakuasi apabila sudah ada perintah dari kami. Sekarang mereka siap siaga sambil menunggu kondisi Merapi terkini. Rekomendasi sementara dari BPTKG untuk wilayah 7 km clear. Dan kebetulan 7 km itu semua tidak ada penduduknya. Demikian Mbak Mercy, laporan dari Kabupaten Sleman. Oke, Pak, penanganan tadi Bapak sempat menyebutkan sudah ada warga yang bersiap di titik kumpul. Skenario seperti apa lagi Pak yang akan dilakukan ketika erupsi Gunung Merapi ini terus meningkat? Jadi kalau ada peningkatan eskalasi erupsinya, nanti akan ada perintah dari kami untuk evakuasi ke barak pengungsian atau tempat evakuasi akhir. Dan sekarang masih kondisi masih aman untuk wilayah Kabupaten Sleman. Sekali lagi, ini arah peluncuran guguran awan panasnya ke arah barat daya, jadi ke arah wilayah Kabupaten Sleman. Kabupaten Magelang, mohon maaf, Kabupaten Magelang. Jadi untuk Sleman sementara masih aman terkendali.
Eh, ada informasi terkait dengan radius 7 km yang harus dikosongkan. Seperti apa Pak informasi terkininya? Jadi gini, sementara ini yang terpantau arah luncurannya, jarak tempuhnya kira-kira baru 5. Artinya masyarakat yang apabila berada di 7 km untuk bersiap-siap. Jadi sekali lagi, ini belum masuk di 7, baru sekitar 5. Itu pun yang tadi siang, untuk yang sore ini sudah baru sekitar 1,5 sampai 2 km. Jadi masih aman. Dan kebetulan di jarak puncak ke 7 km itu tidak ada penghuni, tidak ada penduduk, jadi aman. Pak, cuma nanti kalau ada peningkatan eskalasi baru. Itu. Pak, tadi Anda sempat menyebut bahwa warga bersiap di titik kumpul ketika ada situasi Gunung Merapi, peningkatan erupsi di Gunung Merapi. Tetapi Pak, kita bicara soal tadi luncuran awan panasnya, bisa Anda laporkan seperti apa Pak? Jadi gini, luncuran awan panas yang terjadi tadi siang itu belum mencapai 5 km jarak tempuhnya. Untuk yang sore ini lebih kecil lagi sehingga lebih aman terkendali. Yang penting adalah masyarakat diimbau untuk tidak panik. Ikuti petunjuk petugas. Karena kami sudah menempatkan petugas di masing-masing titik untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat. Halo. Ya, Pak, halo, luncuran awan panas belum mencapai 5 km. Anda mengimbau agar masyarakat tidak panik. Betul. Ya. Jika ada peningkatan eskalasi erupsi, apa yang harus dilakukan masyarakat, Bapak? Yang dilakukan masyarakat adalah mengikuti petunjuk dari petugas. Karena petugas sudah kita bekali dengan data yang dari BPBTKG. Sehingga artinya kalau petugas belum memerintahkan, BPBTKG belum merekomendasi untuk evakuasi, maka belum ada evakuasi. Maksudnya evakuasi di sini adalah memindahkan dari zona bahaya ke zona aman di barak pengungsian. Nah, saat ini kondisinya masih aman. Oleh karena itu yang penting masyarakat di daerah rawan bencana tidak panik, termasuk masyarakat yang berada di luar KRB, masuk kota, Bantul, ataupun yang lain yang ada di Jakarta. Semuanya kami berharap tenang, mendukung kami untuk bertugas supaya kondisinya semakin lebih baik. Ada barak pengungsian yang telah disiapkan, bisa diinformasikan Pak, di mana saja barak pengungsian ini disiapkan oleh BPBD Sleman? Kami BPBD Sleman sudah menyiapkan 32 barak pengungsian yang kita siapkan untuk apabila kondisi sangat darurat untuk penyelamatan warga masyarakat. Di samping itu juga kami sudah menyiapkan early warning system berupa sirine sebagai penanda bahaya. Kalau sirine sudah dibunyikan, warga sudah tahu SOP-nya seperti apa. Pak Makwan, ada 32 barak pengungsian yang telah disiapkan. Bisa diinformasikan Pak kepada kami di mana saja 32 barak pengungsian ini disiapkan? Di masing-masing, jadi gini, di setiap desa di KRB, kawasan rawan bencana Merapi sudah ada semua baraknya. Jadi kalau di Merapi, kalau di wilayah Sleman, itu ada 7 desa yang paling atas. Itu Gelagaharjo, itu juga ada baraknya, kemudian Kepoharjo, Umbulharjo, kemudian Hargo Binangun, Pakem Binangun, kemudian Purwo Binangun, kemudian Giriketo dan Wonokerto. Semua sudah ada baraknya. Barak ini sudah tersebar sesuai dengan wilayahnya masing-masing.
Pak Makwan, Anda tadi menyebut bahwa luncuran awan panas belum mencapai 5 km. Berdasarkan pantauan Anda, apakah kondisi ini merupakan kondisi yang cukup sering terjadi atau seperti apa Bapak? Mengingat Gunung Merapi ini erupsi di level 3 atau siaga. Bagaimana pantauan Anda? Ya, ini memang agak panjang kan, biasanya rata-rata 1 kilo, 2,5 kilo, 3 kilo. Nah ini agak panjang memang untuk hari ini. Nah mudah-mudahan sore ini semakin landai sehingga tidak jauh. Harapannya tidak terjadi kenaikan eskalasi erupsinya. Oke, Pak Makwan, tadi Anda menyebut bahwa luncuran awan panas itu mengarah ke arah barat daya terkait dengan hujan abu vulkanik tidak terjadi di wilayah Magelang, tetapi lebih ke wilayah tidak terjadi di Sleman, tetapi lebih mengarah ke wilayah Magelang. Tetapi bagaimana dengan aktivitas warga sendiri, Bapak? Bapak bilang saat ini warga masih menunggu arahan lebih lanjut, begitu ketika kondisi makin meningkat, bagaimana aktivitas warga saat ini, Bapak? Aktivitas warga masyarakat seperti biasa, mereka siap-siap di titik kumpul. Bila nanti ada perintah evakuasi, dia siap untuk dievakuasi. Jadi lebih cepat. Jadi konsepnya di Merapi itu warga masyarakat akan dievakuasi di titik kumpul. Karena ada masyarakat yang bisa punya armada sendiri, ada yang tidak punya. Nah, yang tidak punya ini nanti berada di titik kumpul, nanti kita bawa pakai armada evakuasi yang dimiliki oleh petugas. Jadi ini nanti gabungan antara evakuasi masyarakat dan petugas. Ya, terima kasih Bapak Makwan, Kepala BPBD Sleman. Masyarakat dihimbau tidak panik dan tetap bersiaga menanggapi Gunung Merapi yang mengalami erupsi pada siang hari ini, Saudara. Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Aku di sini dan kau di sana. Kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Seruin terus dimanapun kapanpun pakai Telkomsel prabayar. Nge-game, nonton, konten, dan teleponan jadi seru terus-terusan dari Telkomsel. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau.
Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Ultra Flu reda, lega rasanya. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang! Ekonomi Power Liquid Selai baru! Setetes, bersihkan semua bau sadis. Swagger! Ekonomi Power Liquid Selai. Bau sadis, hilang. Bersihnya gak ada lawan. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Antisep. Deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Aku di sini dan kau di sana. Kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Seruin terus, manapun, kapanpun, pakai Telkomsel prabayar. Nge-game, nonton, konten, dan teleponan jadi seru terus-terusan. Dari Telkomsel. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat nama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte. Ingat mama, ingat Tempra. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengeluarkan awan panas guguran. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG melaporkan ada luncuran awan panas dari Gunung Merapi pada siang hari ini. Terjadi awan panas guguran di Merapi pada pukul 12:12 waktu Indonesia bagian Barat. BPPTKG menyebut hingga pukul 12:31 awan panas masih terus terjadi. Arah luncuran awan panas mengarah ke Kali Bebeng atau Kali Krasak, dan hingga saat ini informasi yang kami dapatkan luncuran awan panas mencapai hampir 5 km. Masyarakat diimbau untuk menjauh dari daerah bahaya, yakni jarak 7 km dari puncak Gunung Merapi di jalur Kali Bebeng dan juga Kali Krasak. Kami masih terus akan memberikan informasi terkini, Saudara. Kita sudah terhubung dengan Huda Fata, Koordinator Relawan Wilayah 3 Magelang, Jawa Tengah. Selamat sore, Mas Huda. Selamat sore, Mbak. Mas Huda, informasi seperti apa yang bisa Anda sampaikan saat ini terkait dengan erupsi yang terjadi pada pukul 12:12 tadi, Mas Huda? Oh ya, untuk relawan Gunung Merapi, informasi pertama jam 12:12 untuk seluruh tim Gunung Merapi yang ada di wilayah Kabupaten Magelang merapat ke KRB 3 untuk pembagian masker dan lain sebagainya. Bisa Anda gambarkan bagaimana aktivitas warga saat ini dan seperti apa imbauan yang bisa disampaikan kepada para warga, Pak? Untuk aktivitas warga lereng Merapi sementara ini masih berjalan normal, tapi kita tetap mengedepankan untuk selalu siaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan untuk segera mengungsi. Skenario seperti apa yang disiapkan bagi para warga ketika ada peningkatan
eskalasi kondisi Gunung Merapi yang tadi pukul 12 erupsi, Pak? Untuk masyarakat tadi udah keluar dari rumah semuanya, dan untuk transportasi juga sudah siap dari namanya Jaga Tangga, Jogotonggo, begitu Mbak. Pak, hingga saat ini hujan abu masih terjadi di tempat Anda saat ini? Untuk hujan abu sementara ini sudah tidak lagi. Tapi untuk informasi ya rekan Gunung Merapi yang dari atas, untuk letusan-letusan masih berlangsung. Pak, bisa Bapak gambarkan bagaimana dampak hujan abu yang terjadi di Desa Krinjing ini, Pak? Untuk hujan abu di Krinjing ini sangat tebal sekali. Ini untuk genteng-genteng juga sudah tidak nampak lagi. Semuanya abu vulkanik. Pak, luncuran awan panas yang terjadi pada siang tadi tidak mencapai 5 km. Menurut Anda sebagai relawan yang sering melakukan kegiatan membantu warga di sana, melakukan kegiatan rescue di sana, jika kita bandingkan, apakah kejadian ini juga pernah terjadi dalam beberapa saat lalu? Bapak, kondisi ini apakah bisa dibilang kondisi yang cukup parah, luncuran awan panasnya, Pak? Untuk saat ini memang lebih parah daripada yang kemarin-kemarin. Apakah pertokoan atau mungkin aktivitas perekonomian warga yang ada di Desa Krinjing ini masih buka, Pak? Atau akhirnya harus tutup dampak dari erupsi ini? Untuk sementara masih dibuka. Saat ini saya lihat di belakang Anda tampak masih ada beberapa warga, tetapi memang tampak sepi ya, Pak. Di mana lokasi warga beraktivitas, Pak, di Desa Krinjing ini? Untuk sementara ini tadi pada di ladang, tapi ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mungkin juga karena dampak abu yang sangat begitu tebal, untuk mempersiapkan diri menunggu perintah dari dinas terkait. Apa imbauan kepada warga, Pak, terkait dengan hujan abu yang terjadi di Desa Krinjing ini? Bagaimana, Mbak? Apa imbauan kepada warga terkait dengan hujan abu yang terjadi di Desa Krinjing, tempat Anda berada? Untuk imbauan warga di Desa Krinjing untuk selalu memakai masker yang telah dibagikan dan selalu siaga, dan selalu mendengarkan informasi dari aparat setempat, baik itu dari Pak Lurah maupun dari Bapak Kadus. Anda berada langsung di lokasi yang terdampak hujan abu. Pak Huda, seperti apa kekhawatiran warga terkait dampak dari hujan abu yang terjadi, Pak? Bisa Anda gambarkan bagaimana kekhawatiran warga terkait dengan peristiwa yang terjadi pada siang hari ini? Iya, kekhawatiran warga untuk tanaman ini imbasnya sangat luar biasa, dan apabila nanti terjadi hujan yang cukup deras itu juga sangat membahayakan. Begitu, Mbak. Selain itu, apalagi Pak kekhawatiran warga terkait dengan dampak hujan abu ini? Ya, kalau kekhawatiran, ya kalau terjadi hal yang jangan seperti di tahun 2010, begitu Mbak. Terima kasih Huda Fatah, Koordinator Relawan Wilayah 3 Magelang, Jawa Tengah yang sudah bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Desa Krinjing di Kabupaten Magelang hingga kini masih terdampak hujan abu. Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami. Baruna, sang
penjaga samudra merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada grindilnya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Aku di sini dan kau di sana. Kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Seruin terus, manapun, kapanpun, pakai Telkomsel prabayar. Game, nonton, konten, dan teleponan jadi seru terus-terusan. Dari Telkomsel. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada grindilnya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Aku di sini dan kau di sana. Kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Seruin terus, manapun, kapanpun, pakai Telkomsel prabayar. Game, nonton, konten, dan teleponan jadi seru terus-terusan. Dari Telkomsel. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Apa Golda Coffee kesukaanmu? Golda Coffee Dolce Latte dong. Brazilian coffee-nya smooth and creamy. Ada yang baru nih, Golda Coffee Italian Cappuccino, so uniquely caramelized. Dua-duanya perfect blend. Golda Coffee, get more out of life. Dari Wings Food. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Agung Bayu Aji, yang berada di Desa Krinjing di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Agung, tadi dalam visual terlihat ada mobil ambulans yang datang. Bisa Anda informasikan seperti apa, untuk apa mobil ambulans ini, dan bagaimana situasi terkini di Desa Krinjing, Agung? Halo. Ya, Agung? Putus-putus masih, ya? Bisa diinformasikan, di layar kaca terlihat ada mobil ambulans yang baru datang di Desa Krinjing, tempat Anda melaporkan. Bisa Anda jelaskan informasi terkini seperti apa yang bisa Anda sampaikan dari Desa Krinjing terkait dengan
penanganan dampak dari hujan abu yang terjadi di wilayah Magelang? Untuk ambulan yang tadi sudah datang di kantor Balai Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun ini merupakan ambulan desa yang disiagakan di Balai Desa Kerinjing. Namun ambulan ini hanya sebatas untuk. Ya, Agung? Anda masih mendengar suara saya? Ya. Saudara, kami masih akan terus memberikan informasi terkini terkait dengan dampak erupsi dari Gunung Merapi yang terjadi di wilayah Magelang. Di layar kaca Anda terlihat satu unit mobil ambulans disiagakan di kantor Desa Kerinjing di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Tampak beberapa warga saat ini berada di halaman kantor Desa Kerinjing. Saat ini kami masih akan terus berusaha mencari informasi terkini terkait dengan dampak dari hujan abu yang terjadi di wilayah Magelang. Gunung Merapi pada pukul 12:12 waktu Indonesia Barat tadi erupsi yang berdampak pada hujan abu yang terjadi di wilayah Magelang. Agung, bisa mendengar suara saya? Ya, jelas, merci. Agung Bayu Jati, jurnalis dari Kompas TV yang berada di Desa Kerinjing. Agung, bisa Anda lanjutkan penjelasan tentang mobil ambulans yang disiagakan di Desa Kerinjing ini? Ya, baik. Ini merupakan mobil ambulan desa milik pemerintah Desa Kerinjing di Kecamatan Dukun. Ambulan ini disediakan khusus untuk menangani berbagai kesehatan untuk masyarakat di Desa Kerinjing ini. Namun untuk kali ini ambulan ini disiagakan di pos Balai Desa, di kantor Balai Desa Kecamatan Kerinjing adalah untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun hingga saat ini ambulan ini masih sekedar untuk disiagakan dan rencananya belum akan digunakan untuk evakuasi. Merci. Agung, apakah ada informasi terkait dengan dampak kesehatan bagi warga di sana akibat hujan abu yang cukup tebal terjadi di Desa Kerinjing? Ya, merci. Sampai sejauh ini kami masih belum menerima informasi terkait dengan gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat akibat adanya guyuran hujan abu vulkanik ini. Namun tadi sempat relawan yang bersiaga di kantor Balai Desa Kerinjing ini membagikan masker kepada masyarakat yang melintas di Desa Kerinjing. Masker tersebut agar dipakai oleh masyarakat untuk mengantisipasi adanya gangguan pernafasan. Merci. Berdasarkan pantauan Anda, Agung, apakah Desa Kerinjing ini merupakan salah satu desa yang terkena dampak paling parah akibat hujan abu dari Gunung Merapi yang erupsi? Seperti apa pantauan Anda? Ya, merci. Sejauh ini dari informasi yang kami terima memang benar bahwa Desa Kerinjing ini merupakan salah satu desa yang terdampak akibat abu vulkanik dari Gunung Merapi ini. Untuk ketebalan abu vulkanik yang mengguyur di Desa Kerinjing ini tadi cukup lebat, yakni dengan ketebalan sekitar 1 cm. Merci. Berdasarkan pantauan Anda di lapangan, bagaimana situasi saat erupsi terjadi, hujan abu terjadi, seperti apa yang bisa Anda gambarkan berdasarkan informasi yang Anda peroleh dari warga Desa Kerinjing, Agung? Ya, merci. Pada saat terjadi guyuran hujan abu vulkanik, tidak ada kepanikan dari masyarakat di Desa Kerinjing. Untuk aktivitas kegiatan dari masyarakat Desa Kerinjing ini masih normal seperti pada umumnya. Masyarakat
yang mayoritas sebagai petani ini juga masih melakukan aktivitas di areal pertanian. Untuk relawan juga bersiaga di kantor Desa Kerinjing ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Merci. Agung, terlihat ada satu unit mobil yang datang ke kantor Balai Desa Kerinjing. Bisa Anda gambarkan? Bisa Anda sampaikan informasi terkait siapa ini yang datang ke kantor Balai Desa? Baik, Mercy, berdasarkan informasi yang kami terima, ada salah satu warga yang mengalami sebuah musibah. Namun ini bukan berkaitan dengan, diperkirakan bukan berkaitan dengan guyuran abu vulkanik ini, karena salah satu warga ini terkena arit dan kemungkinan ini baru saja berada di areal pertanian. Merci. Oke, artinya visual yang kita saksikan saat ini ada satu warga yang dievakuasi menggunakan mobil ambulans, bukan dari dampak hujan abu yang terjadi di Desa Magelang. Seperti itu, Agung? Ya, betul, Merci. Tadi terlihat tangan kanan itu dari warga ini mengeluarkan darah. Namun berdasarkan informasi yang kami terima bahwa itu bukan merupakan dari dampak abu vulkanik tersebut. Merci. Oke. Agung, bisa Anda sampaikan seperti apa skenario yang disiapkan jika hujan abu akan terus terjadi dan semakin tebal? Seperti apa? Bisa diulang, Merci? Halo. Bisa ya, Agung, diulang? skenario apa yang telah disiapkan untuk warga jika terjadi dampak yang lebih parah akibat hujan abu ini? Agung? Ya, dari pengalaman yang terjadi erupsi Gunung Merapi ini adalah para warga yang berada di radius berbahaya dari Gunung Merapi ini akan dilakukan evakuasi. Namun evakuasi tersebut berkaitan dengan adanya aktivitas dari Gunung Merapi seperti erupsi. Namun untuk guyuran abu vulkanik ini, para warga masih sebatas dihimbau untuk selalu mengenakan masker ketika berada di luar rumah, karena abu vulkanik yang mengguyur di Desa Kerinjing ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Merci. Ya, baik, terima kasih Agung Bayu Aji, jurnalis Kompas TV yang berada di Desa Kerinjing di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang terkait dengan dampak hujan abu yang terjadi akibat Gunung Merapi yang erupsi. Saudara, breaking news Kompas TV akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com,
Kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Aku di sini dan kau di sana. Kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Seruin terus dimanapun kapanpun pakai Telkomsel prabayar. Nge-game, Nonton, konten, dan teleponan jadi seru terus-terusan. Dari Telkomsel. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan erupsi yang terjadi di Gunung Merapi. Visual yang Anda saksikan di layar kaca adalah visual terkini di Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, yang menjadi wilayah terdampak erupsi Gunung Merapi. Hujan abu terjadi di Desa Krinjing. Untuk informasi terkini, kita masih tersambung dengan jurnalis Kompas TV, Agung Bayu Aji, yang berada di Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Agung, di layar kaca terlihat ada ambulans yang datang. Ada 2 ambulans yang datang, bisa Anda informasikan terkait 2 ambulans yang baru saja datang dan terlihat di layar kaca, Agung? Ya, baik, Mercy. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa ambulan ini salah satunya merupakan ambulan milik pemerintah Desa Krinjing. Dan ambulan ini memang selalu disiagakan di Desa Krinjing untuk menangani masalah kesehatan dari masyarakat Desa Krinjing, desa yang termasuk paling tinggi di lereng Gunung Merapi ini. Ambulan ini memang sengaja disiagakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Merci. Agung, bisa Anda gambarkan hingga sore hari ini seperti apa dampak dari hujan abu yang terjadi di wilayah Desa Krinjing? Ya, Merci. Untuk hujan abu yang terjadi di Desa Krinjing, Kecamatan Dukun ini untuk saat ini
sudah mulai reda. Hujan abu memang tadi sempat mengguyur di Desa Kerinjing ini dengan intensitas yang cukup tebal, yakni ketebalan dengan kisaran sekitar 1 cm. Abu vulkanik yang mengguyur di Desa Kerinjing ini menutupi hampir sebagian besar pemukiman warga di Desa Kerinjing ini. Selain itu juga hujan abu mengguyur di wilayah persawahan dan juga perkebunan. Merci. Berdasarkan pantauan Anda, Agung, sempat berapa lama hujan abu terjadi di wilayah Desa Kerinjing ini? Ya, baik, merci. Untuk hujan abu ini sampai saat ini atau sekitar dalam waktuku sekitar 1 jam terakhir ini hujan abu sudah mulai reda. Artinya untuk erupsi pertama untuk guguran awan panas guguran Gunung Merapi yang pertama, yakni sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia bagian barat. Artinya hujan abu yang mengguyur di Desa Kerinjing ini berlangsung kurang lebih sekitar 2 jam. Merci. Agung, bisa Anda gambarkan bagaimana hujan abu yang terjadi akibat erupsi Gunung Merapi ini mengganggu aktivitas warga? Ya, merci. Abu vulkanik Gunung Merapi yang mengguyur di wilayah Desa Kerinjing ini, terutama yang menutup di areal jalan raya, hal tersebut mengganggu sistem pernafasan, sehingga diharapkan atau dihimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah untuk selalu mengenakan masker. Merci. Lalu terkait dengan aktivitas ekonomi warga, seperti apa dampaknya, Agung? Untuk aktivitas masyarakat di Desa Kerinjing ini sampai saat ini masih berlangsung normal. Sebagian besar warga yang mayoritas sebagai petani juga masih melakukan aktivitasnya di areal persawahan. Merci. Agung, apakah berdasarkan pantauan Anda, Desa Kerinjing ini termasuk wilayah yang rawan terdampak dari erupsi yang terjadi di Gunung Merapi? Seperti apa pantauan Anda? Desa Kerinjing ini untuk erupsi Gunung Merapi termasuk dalam kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3. Artinya memang Desa Kerinjing ini berada di sekitar 5 hingga 6 km dari Gunung Merapi, sehingga memang wilayahnya rawan terhadap erupsi Gunung Merapi. Nah, sementara untuk guyuran abu vulkanik itu cenderung mengikuti arah angin saat terjadinya awan panas guguran. Merci. Agung, jika kita bandingkan dengan erupsi yang sempat terjadi sebelumnya, bagaimana dampak erupsi bagi Desa Kerinjing pada erupsi saat ini, Agung? Ya, untuk erupsi saat ini mengarah ke sisi barat daya dari Gunung Merapi, sedangkan untuk erupsi kali ini, Desa Kerinjing ini berada di barat laut dari Gunung Merapi, sehingga dampak yang terjadi di Desa Kerinjing ini hanya guyuran abu vulkanik. Guyuran abu vulkanik sendiri yang mengguyur di areal pertanian, terutama terhadap tanaman pertanian, ini bisa bisa mengganggu pertumbuhan dari tanaman pertanian tersebut apabila tidak segera dibersihkan. Merci. Terima kasih jurnalis Kompas TV,
Agung Bayu Aji, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Desa Kerinjing di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, terkait erupsi yang terjadi pada Gunung Merapi yang terjadi pada pukul 12:12 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Breaking News Kompas TV, kami akhiri sampai di sini, saudara. Saya Mercy Tirayo. Terima kasih, sampai jumpa. Limo Pizza dengan pinggiran crunchies. Kejunya bikin nagih. Limo Pizza dengan pinggiran crunchies baru. Pizza Hut, selalu lebih nagih. Kenangan bisa dikembalikan dengan warna yang baru dan penuh harapan. Hebatnya Nippon Vibrant 1000, warna indah dan tangguh untuk kayu besi Anda. Sejak